Selamat hari Tuhan, saudara-saudara sekalian. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Bersama lagi dengan saya, Romo Argo di channel Heavenward. Saudara-saudara sekalian, mari kita awali renungan kita hari ini dengan mendengarkan Injil hari ini. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus dan Ibu Maria, kita mendengar sabda Tuhan yang begitu menyejukkan hati dari Injil Matius. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Dan intinya kita diajak untuk berbahagia. Inilah sebuah janji yang diberikan kepada Allah bagi kita yang mau untuk masuk ke dalam kebenaran. Saudara-saudaraku, sabda bahagia ini bisa memberikan kepada kita sebuah harapan. Harapan ketika kita mengalami sebuah penderitaan, ketika kita hidup di dalam kebenaran. Untuk hidup di dalam kebenaran itu tidak mudah, saudara-saudaraku. Banyak penderitaan yang dialami. Tidak mulus-mulus saja mengikuti Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus itu tidak serta-merta enak-enakan. Tetapi banyak hal yang harus dilalui. Banyak penderitaan ketika harus hidup dalam kebenaran dalam Tuhan. Makanya tadi salah satu sabda bahagia Tuhan mengatakan, berbahagialah jika demi aku kamu dicela dan dianiaya. Memang tidak mudah untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan mengajarkan ini sehingga kita mempunyai harapan, mempunyai semangat untuk terus melanjutkan hidup mengikuti Tuhan ini. Kalau ini tidak disampaikan, maka banyak orang yang putus asa. Banyak murid-murid Tuhan yang balik kanan, patah semangat, menyerah di tengah jalan. Karena betapa beratnya mengikuti Tuhan. Tetapi kalau kita ingat sabda ini, kita punya harapan. Kita punya semangat.
Ketika kita menderita, kita akan bangkit dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan dengan demikian, sabda ini juga sebagai penuntun kita bagaimana untuk mengikuti Tuhan Yesus. Jadi yang pertama memberikan harapan, memberikan semangat dan kekuatan. Dan yang kedua adalah sebagai penuntun. Karena mengikuti Tuhan Yesus, ya kita harus mau untuk masuk ke kedalamannya ini. Mengikuti Tuhan Yesus itu harus menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah itu berarti sungguh-sungguh menggantungkan hidupnya pada Allah. Kemudian mau untuk menderita. Maka di sini dikatakan orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Maksudnya di sini kita mau untuk menderita bagi sesama di dalam kasih. Kemudian berbahagialah orang yang lemah lembut. Kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih, yang lemah lembut, yang punya waktu untuk mendengarkan saudara-saudara kita, yang mau untuk mengampuni, yang mau untuk bertutur kata lembut sehingga orang itu nyaman bersama dengan kita ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi sebagai murid Kristus kita harus benar-benar mau untuk memperjuangkan kebenaran. Hidup di dalam kebenaran, mencari kebenaran, dan memperjuangkan kebenaran. Tidak ada takutnya, saudara-saudaraku. Dan Tuhan pasti akan menolong kita. Berbahagialah orang yang murah hati. Seorang murid Kristus, jika dia tidak punya kasih, tidak mau berbagi, tidak punya kemurahan hati, bagaimana kita bisa dipanggil sebagai murid Kristus, ya kan? Kemudian berbahagialah orang yang suci hatinya. Ini tuntunan bagi kita, arahan bagi kita supaya kita berjuang untuk memiliki hati yang suci, hati yang murni. Karena kejahatan itu munculnya dari dalam hati, saudara-saudara. Pertama-tama di situ, kalau hatinya sudah tidak baik, apapun yang kita lakukan tidak baik ya. Yang penting kalau kita punya hati yang murni, hati yang terarah kepada Tuhan. Ingat, hati yang terarah kepada Tuhan, maka seluruh hidup kita akan tertata dan terarah kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai. Kita murid-murid Kristus, orang Katolik, ada di sana bikin gosip, bikin perpecahan. Ada di sana bikin orang panas di sana karena tutur kata kita. Di sana lagi bikin gara-gara. Wah, tidak ada damai. Kita diajak untuk membawa damai karena kita membawa Tuhan, saudara-saudaraku. Setiap orang pengikut Kristus membawa Tuhan dalam kehidupannya. Itu berarti kita harus membawa damai dimanapun kita berada. Kemudian berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran. Banyak sekali orang yang takut, saudara-saudaraku, untuk menyatakan kebenaran karena memang mungkin konsekuensinya terlalu besar sehingga dia takut untuk menyatakan kebenaran. Tapi Tuhan sendiri sudah menunjukkan bagaimana hidup dalam kebenaran meskipun harus mengorbankan hidupnya, ya tetap harus diperjuangkan. Lihat kehidupan para santo dan santa, para martir. Mereka berani untuk hidup dalam kebenaran, menyatakan kebenaran. Kemudian berbahagialah tadi yang sudah disampaikan. Karena Tuhan Yesus kita dicela, dianiaya, difitnah, ya, menderita. Karena kebenaran itu kita harus bersukacita. Dan kemudian mengikuti Tuhan Yesus kok tidak enak ya. Kok ternyata begini ya, saya dimusuhi, saya ditinggalkan teman-teman, saya ditolak dalam keluarga. Jangan berhenti di situ, saudara-saudaraku. Tetapi lihat kedalamannya.
Kalau kita sungguh-sungguh berbuat untuk Tuhan, menyatakan kebenaran untuk Tuhan, bukan karena kita ingin dipuji, kita ingin dihargai, kita ingin dipandang wow gitu ya. Artinya itu semua dilakukan dirinya sendiri, bukan. Tetapi ketika kita hidup dalam kebenaran, kita sungguh-sungguh berbuat untuk Tuhan. Karena kita tahu ini yang benar, ini yang harus saya lakukan. Dengan ketika orang lain tidak menyukai kita, ketika kita dibenci karena kita hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus, ya jangan takut. Untuk apa takut? Tetapi bersukacitalah karena kita diikut sertakan dalam penderitaan Tuhan. Luar biasa. Dan di dalam penderitaan ini kita dididik, saudara-saudaraku, untuk setia, untuk bertumbuh di dalam iman dan kasih. Kalau di dalam penderitaan ini kita menyerah, kita mundur, waduh sayang, Tuhan pun tidak berkenan pada kita yang mundur. Tidak. Tetapi begitu kita masuk, kita katakan ya kepada Tuhan, ikuti Tuhan. Kemanapun dia membawa kita, baik senang maupun menderita, harus kita ikuti dengan baik. Kita terima dengan baik, dengan kesabaran, dengan sukacita, dengan kepasrahan, dan dengan iman dan kasih kepada Tuhan. Maka dengan melalui ini semua, kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, pribadi-pribadi yang mempunyai kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita renungkan sabda yang bahagia, membahagiakan ini dalam hidup kita masing-masing. Kiranya sabda ini sungguh memberikan harapan, kekuatan, dan menumbuhkan iman yang kuat dalam diri kita sebagai penuntun kita bagaimana untuk mengikuti Tuhan Yesus dengan baik dan benar. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.